Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riza Andi Fajrian dengan NIM D400 0019 dari kelas F akan mempresentasikan tentang motor sinkron, dikarenakan pada NIM saya yaitu 2 itu mendapatkan jatah untuk motor sinkron. Sebelum masuk ke rangkaian percobaannya, kita harus mengetahui apa itu motor. Sebuah motor adalah mesin yang dapat mengubah energi menjadi gerak. Alat yang dapat mengubah panas menjadi gerak biasanya disebut dengan mesin yang mempunyai banyak sekali tipe. Salah satu tipenya adalah mesin panas, seperti mesin pembakar dalam yang bekerja dengan membakar bahan bakar dan udara, dan menggunakan gas panas yang dihasilkan untuk menghasilkan tenaga. Lalu mesin pembakar luar, contohnya mesin uap, menggunakan panas untuk menghasilkan tenaga melalui cairan terpisah. Tipe umum dari sebuah motor adalah motor elektrik. Motor ini bekerja dengan adanya sumber dari listrik dan menghasilkan gerak melalui medan elektromagnetik. Lalu untuk motor sinkron dan prinsip kerjanya. Untuk motor sinkron yaitu motor arus bolak-balik atau motor AC menggunakan arus listrik yang membalikan arahnya secara teratur pada rentang waktu tertentu. Motor listrik memiliki dua buah bagian dasar listrik, yaitu stator dan rotor. Seperti ditunjukkan dalam gambar, ini gambarnya belum saya masukkan. Stator merupakan komponen listrik statis. Rotor merupakan komponen listrik yang berputar untuk memutar as motor. Lalu salah satu jenis motor listrik AC yaitu motor AC sinkron yang dijelaskan sebagai berikut. Motor sinkron adalah motor AC, bekerja pada kecepatan tetap pada sistem frekuensi tertentu. Motor ini memerlukan arus searah DC untuk membangkitkan daya dan mewakili torsi awal yang rendah. Dan oleh karena itu, motor sinkron cocok untuk penggunaan awal dengan beban rendah, seperti kompresor udara, perubahan frekuensi, dan generator motor. Motor sinkron mampu untuk memperbaiki faktor daya sistem, sehingga sering digunakan pada sistem yang menggunakan banyak listrik. Lalu ada definisi lain, yaitu definisi motor sinkron menyatakan bahwa motor AC di mana pada kondisi tunak rotasi poros sinkron dengan frekuensi arus yang diterapkan. Motor sinkron ini berfungsi sebagai motor AC, tetapi di sini jumlah rotasi yang dibuat oleh poros sama dengan kelipatan bilangan bulat dari frekuensi arus yang ditetapkan. Motor sinkron tidak bergantung pada arus induksi untuk bekerja, tapi pada motor ini tidak seperti motor induksi. Elektromagnet AC multifase hadir pada statornya, yang menghasilkan medan magnet berputar. Lalu di sini motor adalah magnet permanen yang disinkronkan dengan medan magnet yang berputar dan berputar secara sinkron dengan frekuensi arusnya yang diterapkan padanya. Lalu untuk pengaplikasian motor sinkron, biasanya motor sinkron digunakan untuk aplikasi di mana dibutuhkan kecepatan yang tepat dan konstan. Aplikasi daya rendah dari motor ini termasuk mesin positioning. Ini juga diterapkan dalam akuator robot, pabrik bola, jam, pemudar DVD juga memanfaatkan motor sinkron ini. Selain itu, motor ini juga dapat digunakan sebagai servo motor dan mesin timing. Motor-motor ini tersedia dalam kisaran ukuran kecil hingga ukuran besar di industri daya tinggi. Sementara digunakan dalam ukuran industri daya tinggi, motor ini melakukan dua fungsi penting. Salah satunya adalah sebagai cara yang efisien untuk mengubah energi AC menjadi energi mekanik, yang lainnya untuk mengubah faktor daya. Lalu untuk komponen utama dari motor sinkron yaitu ada rotor dan stator. Untuk rotor sendiri yaitu perbedaan utama antara motor sinkron dengan motor induksi yaitu pada rotornya. Rotor mesin sinkron berjalan pada kecepatan yang sama dengan putaran
medan magnet. Hal ini memungkinkan sebab medan magnet rotor tidak lagi terinduksi. Rotor memiliki magnet permanen atau arus DC excited yang dipaksa untuk mengunci pada posisi tertentu bila dihadapkan dengan medan magnet lainnya. Lalu untuk stator menghasilkan medan magnet berputar yang sebanding dengan frekuensi yang dipasok. Lalu untuk prinsip kerjanya, cara kerja motor sinkron tergantung pada interaksi medan magnet stator dengan medan magnet rotor. Stator berisi bilitan 3 fasa dan disuplai dengan daya 3 fasa. Dengan demikian, bilitan stator menghasilkan medan magnet berputar 3 fasa. Arus DC diberikan ke rotor masuk ke medan magnet berputar yang dihasilkan oleh bilitan stator, dan berputar dalam sinkronisasi. Sekarang kecepatan motor tergantung pada frekuensi arus yang disediakan. Kecepatan motor sinkron dikendalikan oleh frekuensi arus yang ditetapkan. Kecepatan motor sinkron dapat dihitung sebagai Ns sama dengan 60 F per P sama dengan 120 F per P, di mana F yaitu frekuensi arus AC dalam satuan Hertz, P yaitu jumlah total kutub per fase, dan P satunya lagi jumlah pasangan total kutub per fase. Jika beban lebih besar dari beban gangguan diterapkan, motor menjadi tidak sinkron. Gulungan stator 3 fase memberikan keuntungan menentukan arah rotasi dalam kasus bilitan fase tunggal. Tidak mungkin untuk menurunkan arah putaran dan motor dapat mulai pada salah satu arah. Untuk mengontrol arah putaran pada motor sinkron ini, pengaturan awal harus diperlukan. Lalu ini untuk sumber-sumber yang saya ambil untuk mengisi materinya dari Wikipedia, dari Elektronika Dasar Web, dan di Edukasi. Lalu kita menuju ke MATLAB-nya. Di sini sudah ada rangkaian dari motor sinkron. Lalu kita bahas komponen-komponennya, yaitu di sini ada power, lalu ada field voltage, ada synchronous machine SC fundamental, ada 3-phase surge, ada 3-phase parallel RLC load. Terus di sini ada power GU, di sini ada constant, terus ada David, ini ada komponen-komponen lain, yaitu ada rotor angle deviation, ada rotor speed, electrical power, ada torsi, ada field current. Lalu yang sebelah kanan pojok ini adalah digunakan untuk data yang masuk dari sini agar bisa ditampilkan di sini. Lalu ada konstan. Nah, konstan di sini fungsinya untuk menghitung arus dan tegangan yang masuk agar dapat menghasilkan atau ditampilkan outputan yang akan ditampilkan di sini nanti. Terus ada power GUI. Power GUI di sini fungsinya untuk menjalankan rangkaian semua ini agar arus dan tegangan dapat terbaca. Lalu di sini kita langsung start saja menggunakan power 300 dan field voltage-nya 50. Kita compiling. Nah, ini nunggu angkanya berhenti semua. Nah, ini sudah berhenti. Lalu kita bisa membaca untuk rotor angle deviation-nya ada sekian. Ada min 3,47 E plus 04. Untuk rotor speed-nya ada negatif 18,4. Untuk electrical power ada 299,2. Untuk torsinya ada negatif 155,4. Terus ada field current-nya yaitu 41,69. Ini dalam power 300 dan field voltage-nya 50. Untuk percobaan kedua kita coba ini, kita ganti menjadi 200, kita apply dan kita oke.
Kita coba di power 200 dan field voltage. Kita tunggu lagi angka yang keluar dari komponen ini dari power 200 dan field voltage-nya 50. Ini sudah. Untuk rotor angle-nya seperti yang tadi, negatif 3,039 plus 04. Untuk rotor speed-nya negatif 24,05. Terus untuk electrical power-nya ada 209,4. Untuk torsinya negatif 83,2. Untuk field core-nya 40,47. Lalu kita ganti pada field voltage-nya menjadi 100. Jangan lupa kita apply. Oke. Terus kita apply. Kita tunggu lagi sampai 100%. Sudah. Ini pada rotor angle-nya mungkin hampir sama ya, angkanya tidak begitu berubah banget. Itu ada negatif 3,02 plus 04. Terus untuk rotor speed-nya ada negatif 11,53. Untuk electrical power-nya 194. Untuk torsinya negatif 160,8. Terus field core-nya yaitu 84,02. Jadi pada power dan field voltage ini sangat berpengaruh kepada nilai-nilai yang akan dihasilkan oleh komponen-komponen di sebelah ini. Ya, mungkin yang itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan. Itu dari saya. Jika ada kelebihan mungkin bisa dimanfaatkan oleh teman-teman agar dapat diteruskan ke orang-orang lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.